Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, ibu nyai, pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung, pemirsa di channel YouTube Muslimat Nahdlatul Ulama yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah tema mengendalikan emosi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan latihan kesabaran dan pengendalian diri. Menahan amarah adalah suatu hal atau suatu ujian spiritual yang sangat sulit, namun berpahala yang besar. Karena marah adalah datang dari bara api yang bisa mengurangi nilai-nilai puasa kita. Puasa biasanya kondisi badan kita lemas karena haus, karena lapar, dan kadang-kadang kalau lapar itu bisa memancingnya untuk marah lebih cepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadid bisur'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghaibi." Orang yang kuat bukanlah orang yang mengalahkan atau orang yang bisa mengalahkan lawannya dan atau orang yang bisa mengalahkan musuhnya, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mampu mengendalikan ketika kita pengen marah, ketika kita pengen emosi. Secara praktis, meredam amarah atau mengendalikan emosi di dalam bulan Ramadan berdasarkan prinsip Islam dan psikologi adalah satu, pendekatan spiritual atau ibadah. Yang kedua adalah tindakan fisik dan mental. Yang ketiga adalah pengelolaan gaya hidup. Untuk pendekatan mental atau pendekatan spiritual itu bisa berbentuk satu, berbanyak zikir dan doa. Mengingat Allah dan berdoa kepada Allah bisa menenangkan hati, mengurangi stres, dan menjauhkan diri dari pikiran-pikiran yang negatif. Pendekatan spiritual yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga bisa menenangkan jiwa dan menguatkan ketahanan mental. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca Al-Quran agar jiwa kita menjadi tenang. Pendekatan spiritual yang ketiga adalah sholat sunnah atau sujud. Ketika amarah kita sedang memuncak, maka lakukan berwudu, terus sholat 2 rakaat. Sehingga dengan sholat 2 rakaat, insya Allah amarah kita akan terkendali. Pendekatan spiritual yang keempat adalah istighfar dan ta'awud. Kalau kita ingin jadi orang yang sabar, maka kita harus membaca istighfar. Astaghfirullah. Dicela orang, baca istighfar. Astaghfirullah. Kalau kita rajin dengan membaca istighfar,
insya Allah kita akan diberi kemampuan untuk menahan diri, menahan amarah. Begitu pula membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu juga bisa mengendalikan amarah. Pendekatan spiritual yang kelima adalah tindakan fisik dan mental. Dilakukan dengan berwudu. Sesungguhnya amarah itu dari setan. Dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaknya berwudu. Tindakan fisik dan mental yang kedua adalah mengubah posisi. Bila salah seorang di antara kalian sedang marah saat berdiri, maka duduklah. Kalau masih marah juga, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Dawud. Tindakan fisik dan mental yang ketiga adalah diam. Saat marah, hindari berbicara agar tidak berucap hal yang disesali. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah, diamlah. Tindakan fisik yang keempat adalah tarik nafas dalam, mengambil jeda sejenak untuk berpikir sebelum bertindak. Untuk meredam amarah yang ketiga adalah pengelolaan gaya hidup. Pengelolaan gaya hidup itu bisa berbentuk istirahat yang cukup, karena tidur membuat tubuh lelah dan mudah emosi. Jadi usahakan kita bisa tidur tidak berlarut-larut. Pengelolaan gaya hidup yang kedua adalah atur pola makan. Hindari konsumsi makanan dan minuman manis berlebihan saat sahur dan buka, karena bisa memicu penurunan gula darah drastis yang menyebabkan lemas dan sensitif. Yang ketiga adalah hindari pemicu. Hindari atau jaga jarak dari orang atau situasi yang berpotensi memicu atau memancing amarah. Ambil langkah menahan amarah, jangan mengambil reaksi-reaksi negatif. Ambil langkah menahan amarah, kemudian pastikan untuk memaafkannya. Bahkan kalau kita ada orang marah, orang yang menyebabkan marah itu kita beri hadiah. Insya Allah kalau kita bisa melakukan semuanya, kita akan menjadi orang yang istimewa. Yang terakhir adalah tetap produktif. Lakukan aktivitas ringan agar tidak bosan dan bermalas-malasan. Pemirsa di channel YouTube Muslimat Nahdlatul Ulama yang dirahmati Allah, Ramadan adalah momen tepat untuk melatih diri menjadi lebih sabar, ikhlas, dan meningkatkan empati. Al-kadhiminal ghaidha anin nas, yang dicintai oleh Allah. Semoga Allah kuatkan iman kita. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.